Baik, seperti biasa, saya akan share screen buat Anda sekalian. Oke. Oh ya, ada yang baru masuk juga, Pak Hendy. Probolinggo, Pak Hari Mandagi. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Ya, puji Tuhan. Baik, ini saya share bahan yang lalu. Kita sudah membahas bahwa penetapan itu bukan barang aneh sebetulnya. Ya, karena kita sendiri seringkali melakukan penetapan. Apalagi kalau Allah itu kita mengerti sebagai Allah yang sempurna, ya pasti punya penetapan dong. Manusia aja yang tidak sempurna boleh punya penetapan. Apalagi Allah. Ya pasti seharusnya ada penetapan. Kalau tidak ada penetapan tuh malah Allah yang nggak jelas ya. Allah ini mau apa nggak jelas. Menciptakan langit dan bumi mau apa yang nggak jelas. Nah, nanti selama berlangsung juga mau apa yang nggak jelas. Nanti akhirnya apa yang nggak jelas. Wah ya repot deh penciptaan model gitu. Ya Allah kita kan bukan Allah amburadul. Nah ini kita sudah bahas semua. Oke. Ya, sampai poin 3, sebagaimana manusia punya rencana, maka Allah sang pencipta mencipta manusia menurut gambar dan rupa Allah. Pastilah aslinya adalah Allah yang berencana. Jadi kalau kita sebagai ciptaan aja diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kita sudah terbiasa dengan rencana, apalagi sang pencipta, pasti punya rencana. Cuma ada perbedaan ya antara rencana Allah dan rencana manusia. Nah, sekarang kita mau membahas perbedaan-perbedaan itu. Bagaimana supaya kita melihat ada perspektif yang tepat di dalam kita melihat bagaimana Allah berencana dan dibandingkan dengan kita berencana. Ya, dan kita tidak perlu meragukan rencana Allah. Karena saya sudah bahas poin yang pertama, yaitu rencana Allah itu sempurna. Ya, inilah yang membuat saudara dan saya itu lebih mantap, ya. Saya lebih mantap untuk bersandar kepada rencana Allah daripada saya mengandalkan rencana saya sendiri. Paham ya maksudnya ya? Jadi saudara kalau suruh milih, saudara mau lebih bersandar mana? Rencana Anda sendiri atau rencana Allah? Halo, coba dijawab. Rencana Allah, Pak. Rencana Allah. Yes. Sudah pasti rencana Allah, Andi. Baik. Nah, kalau kita mau bersandar pada rencana Allah, ada risiko. Risikonya itu kita harus rela rencana kita yang nggak jadi, tapi rencana Allah yang jadi. Dan itu tidak gampang. Menghadapi risiko bahwa kalau saya lebih percaya pada rencana Allah, maka kemungkinan bisa terjadi rencana saya yang gagal atau enggak terjadi dan rencana Allah yang terjadi. Dan saya harus rela itu. Kalau saya sadar benar rencana Allah itu yang sempurna, bukan rencana saya. Biasanya kita marah ya. Kita marah, kita ngomel.
Kita jengkel karena rencana kita tidak jadi. Ya, itu manusiawi juga. Tapi itu adalah suatu proses pendidikan dari Allah pada saudara dan saya untuk mengenal bahwa rencana Allah itu yang paling sempurna dan saya yang harus tunduk pada rencana Allah. Bukan Allah yang harus tunduk pada rencana saya. Oke, saya kira ini semua logik. Dan bukan hanya logik secara humanity, tapi logik secara biblical. Ya, bahwa rencana Allah itu pasti yang sempurna dan rencana saya pasti yang tidak sempurna. Dan tadi kita itu diajar untuk mengenal Allah yang punya rencana sempurna dalam hidup saya. Sebetulnya kalau mau lebih berakar lagi ke dalam lagi, ya memang apapun yang sikap kita mau terima, kita mau tidak terima, kita mau ngotot dengan rencana kita atau tidak ngotot, tetap rencana Allah yang terjadi. Itu kebenaran yang lebih hakiki lagi. Ya, kita kan seringkali biar rencana saya yang jadi, rencana saya yang harus jadi. Ya, saya mau ngotot, saya mau berjuang supaya rencana saya yang jadi. Tapi sebetulnya apapun perjuangan Anda tentang rencana Anda dan kerja keras Anda untuk mencapai rencana Anda, tetap yang terjadi adalah rencana Allah. Itu yang Anda dan saya harus tahu. Ya kan? Anda rela, tidak rela, percaya atau tidak percaya kepada Allah yang sempurna ini, berambisi atau tidak berambisi, ngotot atau tidak ngotot, salah atau benar, jahat atau baik, semua yang Anda lakukan dan semua yang Anda alami, dan semua di dunia ini yang sedang terjadi, semuanya rencana Allah yang terjadi. Nah, ini yang harus kita renungkan baik-baik, karena sebetulnya akan seru diskusi kita ini karena akan membahas antara kedaulatan Allah dan kembali lagi kepada kebebasan manusia. Selalu bolak-balik ke sana aja. Diskusinya kedaulatan Allah dan kebebasan atau tanggung jawab manusia. Selalu kembali ke situ terus. Memang ini ya diskusi dua hal ini antara kedaulatan Allah dan kebebasan atau serta tanggung jawab manusia ini memang selalu konflik dalam pikiran kita manusia yang terbatas ini. Kita selalu pikir kalau Tuhan yang jadi, rencana Tuhan yang jadi berarti aku tidak perlu rencana apa-apa dan tidak ada gunanya aku berencana karena rencana Tuhan yang jadi. Itu kan biasanya pikirannya. Kalau rencana saya yang jadi, berarti ada dua peperangan rencana. Kalau tidak rencana Allah yang jadi, rencana saya yang jadi. Maka begitu saya mengutamakan rencana saya, berarti salah satu ngalah. Mungkin saya yang ngalah atau Tuhan yang ngalah. Sehingga rencana saya yang jadi, rencana Tuhan nggak jadi. Atau kalau Tuhan ngalah begitu, mundur, Tuhan mundur. Tuhan tidak ngotot, yang ngotot kita. Lalu Tuhan biarin, ya sudah rencanamu aja yang jadi. Nah itu teori-teori yang seringkali dibayangkan oleh manusia, karena manusia itu selalu kalau nggak
saya yang jadi, ya Allah yang jadi. Kehendak saya yang jadi atau kehendak Allah yang jadi. Dan tidak bisa dua-dua. Padahal Allah seringkali justru dua-dua ini antara kehendak Allah yang sempurna atau penetapan Allah yang sempurna dengan rencana manusia itu ternyata dua hal yang selalu berjalan beriringan. Tanda petik, rencana manusia juga jadi dan rencana Allah juga jadi. Itu bisa terjadi dua-dua seperti itu. Tidak lalu kalau rencana manusia yang jadi, rencana Allahnya nggak jadi. Kalau rencana Allah jadi, rencana manusia yang nggak jadi. Enggak. Bisa dua-dua itu berjalan dengan genap. Itu Alkitab saksikan. Termasuk kejahatan manusia pun bisa berjalan sesuai dengan rencana Allah. Kejahatan manusia. Nah, ini menunjukkan apa? Allah itu sempurna. Dalam rencananya sempurna, mencakup segala hal tanpa kecuali. Nah, ini sangat dalam sekali ya. Pengertian-pengertian ini sangat dalam dan seringkali orang nggak terima. Seringkali orang itu berpikir, ya itu tadi, selalu dua kutub. Kalau enggak rencanaku, ya rencana Allah. Enggak pernah berpikir dua-dua itu berjalan bersama. Oke. Tapi dari semua hal, satu yang pasti, yaitu kehendak Allah atau rencana Allah yang sempurna itu yang tergenapi. Dan tidak pernah dalam sejarah, tidak pernah satu kali pun Allah itu gagal dan rencana Allah kacau. Tidak pernah. Ya, saya ulangi. Tidak pernah satu kali pun dalam Alkitab, dicatat dalam Alkitab bahwa rencana manusia itu rencana Allah itu bisa gagal, bisa batal, dan kalah dengan rencana kuasa yang lain. Misalnya kalah dengan rencana iblis atau kalah dengan rencana manusia. Allahnya kalah dan rencana Allah nggak jadi karena manusia bandel. Nggak pernah itu. Tidak pernah satu kali pun rencana Allah batal. Nanti pasti ada yang tanya Hizkia. Tuhan bilang kepada Hizkia, kamu mati. Tapi Hizkia nangis, minta umurnya diperpanjang. Akhirnya diperpanjang sama Tuhan. Nah, apakah itu berarti rencana Allah yang tadinya Hizkia harus mati, sekarang dibatalkan dan diganti perpanjangan dengan perpanjangan? Jawabannya tidak. Allah tidak pernah merubah rencananya yang sempurna. Tidak pernah. Seakan-akan memang peristiwa Hizkia itu Allah merubah rencananya. Melalui peristiwa Hizkia itu. Allah merubah rencananya. Tapi esensinya Allah tidak pernah merubah rencana. Secara fenomena ya. Nah, itu saya sudah jelaskan yang lalu ya. Secara fenomena Allah kelihatannya merubah rencana. Tapi secara esensinya tidak mungkin Allah merubah rencana. Kenapa? Karena rencananya sudah sempurna. Ya. Nah, ini rencananya itu lengkap, utuh dari apa sampai omega, bukan tambal sulam, ya, bukan
dadaan misalnya gitu. Ya, dan bukan uji coba, bukan trial and error. Ya, bukan dadaan atau tiba-tiba mikir, oh ya mesti begini, wah ralat. Rencana saya dulu yang ini dirubah dengan yang ini. Enggak ya, Allah tidak kacau seperti itu. Karena pikiran Allah itu langsung sempurna, ya sempurna itu sudah mentok. Tidak ada yang lebih sempurna dari Allah yang sempurna. Dan Allah tidak membutuhkan proses untuk lebih sempurna. Ingat ya kata-kata ini ya. Allah tidak membutuhkan proses untuk Allah lebih sempurna. Tidak ada. Karena titik kesempurnaan Allah itu sudah titik puncak. Dan yang lebih dari itu sudah error. Ya, lebih dari sempurnanya Allah itu error. Karena sempurnanya Allah itu sudah mentok. Mau lebih dari mentok, ya error, rusak. Sistemnya langsung rusak. Hancur semua. Dan itu tidak mungkin. Ya. Oke, lanjut. Yang kedua ini. Rencananya sempurna, tidak mungkin ada error. Itu tadi, tidak mungkin ada kesalahan. Kesalahan desain atau cacat atau gagal produk. Nah, ini tidak mungkin sama sekali. Karena Allah itu sempurna, bagaimana dia bisa ada error dalam rencananya. Dalam perhitungan Allah itu lebih dari perhitungan komputer. Ya, zaman saya dulu, waktu komputer baru mulai diperkenalkan, mulai digital ya, ada digital. Dulu itu belum ada digital, dulu itu cuma ada transistor. Ya, sebelum transistor lampu tabung, ya kan? Lalu dunia digital mulai dan itu menjadi dasar komputer. Ya, lalu komputer makin dikembangkan sampai menjadi PC, ya, personal komputer. Dulu yang punya komputer kan pabrik-pabrik atau negara yang mungkin sudah amat sangat maju punya komputer. Tapi kalau pribadi sih terlalu mewah itu komputer. Sekarang sudah pasaran semua dapat komputer. Tolong admin bisa perhatikan yang mau masuk. Ya. Jadi rencananya itu sempurna, tidak mungkin ada kesalahan. Kesalahan desain, kesalahan produk atau gagal produk, nggak mungkin. Ya, saya tadi mau cerita komputer sampai lupa juntrungannya mau kemana. Nah, saya mau cerita komputer ini waktu tahun 74 itu, ya, saya masuk universitas itu tahun 74 itu. Nah, di situ mulai diperkenalkan digital itu kan. Lalu dosen saya sudah ngomong, nanti di zaman komputer ini sudah makin sempurna. Semua program, semua desain, semua proyek dan sebagainya, semua dikerjakan dengan komputer. Dan kalau perhitungan dengan perhitungan manusia, itu bisa terjadi error beberapa kali error. Tapi kalau dengan mesin komputer yang makin lama makin canggih, kesalahan itu makin lama makin sedikit dan bisa sampai mendekati nol kesalahannya dengan komputer. Jadi sekarang ini saudara lihat misalnya
perkembangan handphone dengan program-programnya, dengan IC-nya, apa segala macam kecanggihan handphone makin lama makin canggih. Nah, itu siapa yang mikirin perkembangan makin lama makin canggih? Itu apa? Manusia yang hitung-hitung terus, satu-satu dihitungi, lalu apa ini jalur-jalurnya apa segala macam. Enggak, semua sudah computerized, programnya juga komputer semua. Sehingga boleh dikatakan kemungkinan kesalahannya itu sangat sedikit sekali. Ya kan, saudara misalnya punya handphone, ini beli handphone, lalu saudara jalankan handphone Anda masih baru, hampir sudah tidak pernah ada kesalahan di dalam beli handphone. Semuanya sudah mendekati sempurna. Ini kerjaan manusia. Apalagi kerjaan Allah. Kalau kerjaan Allah itu masih ada kesalahan tuh, itu parah sekali. Karena komputer aja sudah hampir dimungkinkan karya komputer itu tanpa kesalahan. Apalagi Allah. Nah, jadi bagi kita kalau berlogika seperti ini ya, kita tidak ada keberatan kalau mengatakan Allah itu nggak mungkin ada salahnya. Dan program Allah nggak mungkin gagal. Tidak mungkin salah perhitungan. Nggak ada. Ya, nah ini harus saudara pegang. Allah itu tidak mungkin ada kesalahan dalam programnya, dalam desainnya, dalam rancangannya. Tidak mungkin ada kesalahan. Tidak mungkin ada cacat. Tidak mungkin ada kekeliruan. Tidak mungkin, dan seterusnya. Saya tulis semua di sini. Coba lihat. Yang ketiga, rencananya tidak perlu dan tidak bisa direvisi dan diperbaiki karena final. Ya, contoh yang nomor 2 ini, nomor B, 1B itu. Rencananya sempurna, tidak mungkin ada error, kesalahan desain, tidak mungkin ada kesalahan desain atau tidak mungkin ada cacat, tidak mungkin gagal produk. Ya, seperti saya pernah paparkan, ada pabrik yang mengeluarkan mobil, ternyata ada kesalahan, misalnya bagian remnya, ada kesalahan desain remnya. Nah, karena remnya ini meskipun sudah computerized, tapi mekanismenya ada kekeliruan. Nah, ditarik untuk diganti sistem remnya. Itu manusia kan, bisa salah. Nah, Tuhan bisa nggak salah? Nggak bisa. Logika kita sudah langsung, namanya sempurna itu nggak mungkin salah. Kalau sampai ada salah, ya berarti nggak sempurna. Ya, kita sudah bahas itu. Lalu ini, setelah itu yang ketiga, rencananya tidak perlu dan tidak bisa direvisi. Dan tidak perlu juga diperbaiki. Karena sudah final. Rencana Allah itu maksudnya final itu sudah ditetapkan dalam satu keputusan, ya, penetapan dari Alfa sampai Omega, semuanya sudah sempurna. Jadi kalau sempurna, apanya lagi yang diperbaiki? Kalau sempurna, apanya lagi yang perlu direvisi? Dan kalau tidak ada gagal produk, apanya yang mau ditarik untuk diperbaiki? Tidak ada. Semua berjalan sesuai dengan rencananya yang sempurna, yang tidak bercacat. Ya, nanti pasti ada pertanyaan, karena minggu lalu sudah ada pertanyaan. Nah, kalau
manusia sampai berdosa lalu Allah menyesal itu apa bukan kesalahan? Apa itu bukan kegagalan dari rencana Allah? Ya, nah itu sudah saya bahas sedikit kan, makanya saya minggu lalu saya sudah jawab itu. Kalau nggak salah pertanyaan siapa itu, Pak Yohanes atau siapa yang tentang Allah menyesal. Nah itu. Jadi dalam hal ini tidak ada. Kata Allah menyesal juga tidak ada. Ya. Lalu Allah itu yang ditulis di Alkitab, Allah menghapus nama di kitab kehidupan. Sudah ditulis-tulis kok dihapus, itu ada apa? Oh ya, karena dia itu rencananya diselamatkan, lalu gara-gara orangnya hidupnya nggak beres, ya Allah akhirnya nggak jadi menyelamatkan dia. Saudara pikir baik-baik, ya logika manusia yang menjawab seperti tadi itu. Allah tadinya mau menyelamatkan orang itu, tapi akhirnya orang itu hidupnya nggak baik. Ya sudah sama Allah dibatalin. Jadi rencana Allah yang menyelamatkan dia itu dicoret. Dalam kitab kehidupan dihapus. Namanya nggak ada. Nah, saya mau kasih tahu. Pikiran seperti itu, kalau mau menyamakan Allah di surga itu ada buku yang dicatat untuk daftar orang selamat, tapi ternyata hidupnya nakal, tidak sesuai dengan harapan Tuhan, ya akhirnya catatan Tuhan itu gagal kan, dicoret atau dibusek, dihapus. Halo, tolong mic-nya di mute ya. Yang baru masuk siapa ini? Ya. Jadi dalam hal ini halo. Ya. Baik. Jadi Allah itu nggak mungkin rencananya gagal dan tidak mungkin rencananya keliru. Dan tidak perlu memang diperbaiki atau direvisi. Seperti manusia kalau buat buku kan, buku cetakan pertama, lalu cetakan kedua, revisi atau revisi pertama, revisi kedua, karena ada kesalahan. Ya, kalau tidak ada kesalahan sama sekali ya bagus, hebat. Tapi manusia itu biasanya wah, bukuku masih kurang ya, ada informasi ini yang aku mau tambahkan lagi. Ya revisi lagi. Lebih baik revisi daripada tidak pernah revisi, tapi ada kekurangan di sana sini. Ya, supaya makin bagus bukunya ya direvisi. Tapi kalau Allah nggak pernah merevisi. Tidak pernah satu kali pun Allah merevisi. Oke, demikian. Jadi saya lanjut ya, poin berikutnya. Jadi rencana Allah sekali lagi ya, tidak perlu, rencananya tidak perlu dan tidak bisa. Nah, ini kata tidak perlu dan tidak bisa ini saya juga tekankan. Bukan hanya Allah tidak perlu merevisi, tapi Allah pun tidak bisa merevisi atau memperbaiki rencananya. Ya, nah ini logika juga harus tajam berpikir seperti ini. Karena saya dulu pernah juga mengeluarkan satu statement waktu saya belum memahami reform klasik ini. Saya pernah bilang, Allah dengan maha kuasanya bisa saja merubah rencananya. Allah bisa saja
mempunyai alternatif dalam rencananya. Misalnya ada alternatif 1, alternatif kedua, alternatif ketiga. Misalnya alternatif 1 tidak jadi pindah ke alternatif 2, alternatif 2 tidak jadi pindah ke alternatif 3. Nah, Allah bisa membuat alternatif itu, Allah juga bisa merevisi, Allah juga bisa dengan kemampuannya membelokkan rencananya. Tapi setelah saya memahami semua ini, itu salah. Pikiran yang salah. Ya. Coba tolong ada yang mau jawab, kenapa kok salah? Allah merevisi rencananya kok salah, kenapa? Karena sudah ditetapkan sejak semula. Allah kan mampu merevisi rencananya. Kan terkesan Allah kita plan-plan. Plan-plan. Oke. Allah berbuat positif, negatif, tanda kutip, merubah, tidak merubah, tanda kutip, apapun yang dilakukan semua itu menurut penilaian manusia masa bodoh. Allah bilang, ini rencana aku untuk membuat misalkan kegagalan toh, kalau Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, gagal toh, ya terserah kamu, saya memang mau dia gagal, itu mau apa? Jadi dengan kata lain itu penafsiran antara pelaku dengan manusia, Tuhan dengan manusia itu ditafsir oleh manusia salah sama sekali. Ya, oke. Itu oke. Tapi pertanyaan saya adalah kenapa kalimat itu salah? Kalau saya bilang Allah bisa saja merevisi rencananya dengan kemampuannya. Revisi. Pak. Ya, merevisi. Ya, Pak Darmius, silakan. Iya, kalau kita memahami bahwa Allah dalam hakikatnya adalah sempurna dan maha bijaksana, maha berpengetahuan, maha segalanya, artinya rencananya yang sempurna itu adalah hakikatnya, Pak. Yes. Nah, tidak mungkin Allah itu dalam melakukan sesuatu itu bertentangan dengan hakikatnya dia sendiri, Pak. Poinnya di situ sih, saya kira, Pak. Berarti kalau merevisi itu apa? Pertentangan dengan hakikatnya apa? Iya, berhakikatnya yang maha bijaksana, maha sempurna, tidak konsisten. Nah, begitu, Pak. Yes. Jadi tidak mungkin perilakunya itu, tindakannya itu bertentangan dengan hakikat bahwa dia maha bijaksana. Ya. Nah, begitu kira-kira, Pak. Baik. Kalau saya, Pak, kalau Allah bisa berubah begitu, ya bukan Allah namanya, ya manusia. Karena saya juga bisa berubah rencana, Pak. Pak Andi, malam Pak Andi. Ya, Pak. Ya, silakan. Theodor. Pak Andi, mohon maaf Pak, tolong dikoreksi kalau saya salah Pak. Yang saya ketahui mengenai Allah itu mengikat dirinya pada rencana dan perjanjiannya. Jadi sudah maha sempurna dan Allah tidak suka-suka dia gitu Pak. Mohon maaf Pak kalau saya salah Pak ya. Tolong koreksi Pak ya. Good. Bagus, Anda benar, tidak salah. Dan saya sudah maafkan. Bapak Ya, saya. Ibu Dor. Iya, Pak. Merevisi berarti ada yang salah. Sehingga direvisi. Good. Jadi Allah kan benar, maha benar. Sederhananya, logika sederhananya begitu, Pak. Yes. Jadi tentu saja dia tidak pernah salah. Kenapa harus revisi? Betul.
Akan tetapi bila dia mendengar permohonan manusia, mungkin dalam kategori tidak bertentangan dengan karakternya beliau, yaitu dia maha baik. Tetapi itu pun kita perlu ingat, biasanya kita pakai kata seolah-olah. Saya ingat Bapak biasa seolah-olah. Tetapi segala sesuatu sudah ada di dalam pengaturan Allah. Mungkin saya pahamnya begitu, Pak. Terima kasih. Good. Ya, udah mantap semua ya. Jadi jangan keliru. Logika kita jangan keliru. Kita seringkali terjebak dengan logika-logika kita yang masih harus diperbaiki. Istilahnya di-adjust untuk sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Oke, lanjut. Tolong ini mic-nya di mute. Karena saya masih dengar suara-suara muncul. Yes, ini. Jadi saya tambahkan lagi, arti sempurna adalah Allah tidak mungkin salah perhitungan, salah prediksi, atau memperhitungkan ke depan, ya, dan atau salah berharap. Tidak ada. Harapan Allah, kalau salah itu lalu harapan Allah tidak terjadi, atau harapan Allah gagal, atau Allah keliru dalam memprediksi. Ya, itu semua tidak benar. Ya. Itu di satanologi saya sudah bahas itu. Apakah waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa lalu mengizinkan iblis menggoda Adam dan Hawa, apakah waktu itu Allah punya pengharapan, Adam dan Hawa, hati-hati ya, kamu akan digoda setan, semoga kamu menang dan jangan kalah. Kamu sudah aku peringatkan, jangan makan buah itu. Jadi aku berharap kamu jangan dibodohi sama setan. Jadi Tuhan punya pengharapan seperti itu. Agar Adam dan Hawa jangan jatuh. Nah, itu berarti pengharapan Allah bisa salah. Ya, karena yang terjadi akhirnya Adam dan Hawa makan buah itu. Adam dan Hawa akhirnya kalah sama setan. Lalu mungkin Tuhan kecewa ya. Aduh, Adam dan Hawa, kamu goblok setengah mati. Ya, kamu sudah saya perlengkapi, kamu itu sudah saya peringatkan. Kenapa kamu masih salah? Ya, benar-benar bodoh, kamu bikin malu aku aja. Aku sudah taruhan sama iblis. Ayo, silakan kamu, silakan. Kalau berani menjatuhkan Adam dan Hawa, silakan. Ya, saya yakin Adam dan Hawa pasti menang. Dia sudah saya perlengkapi, dia sudah saya bina, pasti menang. Nah, ini saya cuma bikin skenario yang tidak pernah ada di Alkitab ini memang ya. Tapi ini untuk melatih kita berpikir. Allah itu kalau seperti itu, saudara bayangkan betapa errornya Allah itu. Harapan Allah itu juga error. Perhitungan Allah error. Pengetahuan Allah error. Nah, kalau tidak seperti itu, lalu bagaimana? Apakah ini semua sandiwara? Nah, itu ada yang ngomong kayak gitu kan. Itu juga error. Anda menilai Allah bersandiwara itu pun error. Karena Alkitab tidak pernah berkata Allah bersandiwara.
Nah, lalu bagaimana? Allah kan sudah tahu semuanya, dan kenapa Allah membuat Adam dan Hawa sampai diadu sama si ular dan seterusnya? Ya, dengarkan satanologi. Ya, kalau tidak salah 24 sesi ada di channel Stris Ngagel YouTube. Judulnya Satanologi. Ya, kalau mau search gampang. Satanologi Andi Halim sesi 1. Nanti lanjut sesi 2, sesi 3 sampai tidak salah 24. Kalau tidak salah ya. 24 atau 26 lupa saya. Ya itu. Jadi kenapa Allah bikin seperti itu? Apakah Allah salah perhitungan? Salah berharap? Salah prediksi? Nah, apakah Allah dipermalukan dengan kalahnya Adam dan Hawa? Karena sudah Allah berani mengadu antara Adam dan Hawa dengan iblis, sudah diadu di atas ring. Lalu ternyata kalah. Aduh, Adam dan Hawa. Benar-benar bikin malu sama Allah. Apakah Allah seperti itu? Nah, coba pikir baik-baik. Jadi saya ini mengajak saudara untuk berpikir atau berdiskusi seperti ini untuk kita itu lebih tajam. Dulunya mungkin tidak pernah berpikir seperti ini. Ya, yang sudah ikut satanologi sudah tahu semua ya. Yang benar-benar mengikuti loh ya. Yang benar-benar mengikuti pasti sudah paham. Ya, tapi yang tidak mengikuti atau yang setengah-setengah itu pasti masih bingung. Ya, tapi saya anjurkan belajar coba satanologi itu. Ya, seringkali orang diskusi sama saya, tanya ini, tanya itu, nentang ini, nentang itu. Saya bilang, sabar dulu. Kamu sudah mempelajari enggak satanologi? Kamu sudah mempelajari enggak Arminianism vs Calvinism dari bab 1, dari sesi 1. Jangan belum sudah di tengah-tengah. Anda nggak akan nangkep runtutnya. Kalau sudah belum sudah di tengah-tengah. Anda nggak nangkep akan basicnya. Itu yang penting. Makanya saya bukan keminter ya. Saya bukan keminter. Saya sendiri mengalami pergumulan-pergumulan dalam proses ini. Dan perlu step by step. Mengertinya itu perlu mulai dasar. Mulai basic. Kalau dasarnya nggak kuat, bangunannya juga akan roboh. Itu sudah teori bangunan dari Tuhan Yesus sendiri juga ngomong. Kalau rumah dibangun di atas pasir, kena banjir, ambrol semua ya, ambruk semua, hancur semua. Baik, saya lanjut. Pak Andi. Oh iya, silakan Pak Pratama. Silakan. Boleh bertanya. Ya, tadi saya dapat ekornya tentang Hizkia dulu, Pak. Jadi kalau Hizkia itu konkretnya bagaimana, Pak? Ya. Jadi kan Allah punya rencana dan rencana itu sempurna. Terus Hizkia diberitahu, tapi akhirnya Hizkia menyesal. Dan itu, lah ini konkretnya jawabnya gimana? Tadi saya dapat ekornya tuh, Pak. Oke. Ini pertanyaan ini juga sudah dibahas dalam Arminianism vs Calvinism, juga di satanologi. Ya, tapi saya lupa di bab yang keberapa, I don't know, tapi saya akan jelaskan lagi di sini. Ya, jadi peristiwa Hizkia itu
Tuhan bilang kamu mati, kamu akan segera mati. Lalu dia nangis-nangis, minta diperpanjang umurnya, akhirnya Tuhan mengabulkan dan memperpanjang umurnya. Nah, cara berpikirnya begini. Waktu Tuhan mengatakan bahwa Hizkia akan mati, Tuhan tahu enggak kalau Hizkia bakal nangis dan minta diperpanjang umur? Tahu enggak? Tahu, Pak. Tahu. Oke. Nah, kita mulai berpikir kan, waktu Allah mengancam Hizkia, dan Allah tahu Hizkia bakal nangis-nangis. Dan Allah juga tahu bahwa Allah sendiri yang akan tanda petik memperpanjang umurnya. Berarti di dalam kemahatauan Allah dan kesempurnaan rencana Allah, kita langsung sudah bisa menafsirkan. Memang Allah itu sebetulnya punya rencana enggak sih kalau Hizkia harus mati waktu itu? Enggak. Tidak. Jadi Pak Pramana sudah jelas. Cuma kok diomong ke itu lah terus konkretnya jawab. Nah, iya, enggak apa-apa. Nah, tolong mic-nya Pak, soalnya banyak suara-suara di background-nya Pak Pramana. Andi, boleh saya kasih pendapat sedikit, Pak? Pak Ari. Ya, malam, Pak. Malam. Mengenai Hizkia, Pak ya. Saya pernah membaca jadi saya menemukan sesuatu yang memang selama ini agak aneh gitu loh. Jadi Hizkia itu waktu diperpanjang umurnya 15 tahun ya. Yes. Waktu umurnya tinggal 5 tahun, jadi artinya sudah berjalan 10 tahun, dia punya anak namanya Manasye. Nah, Manasye ini kan jahat sekali, kehidupannya sangat jahat. Nah, kalau dilihat, waktu keturunan Yesus nanti itu dari Manasye, Pak. Nah, jadi itu memang sudah semua itu udah ada dalam rencana Allah. Allah sudah menetapkan dari awal bahwa dia nggak mati, dia memang akan diperpanjang, gitu Pak. Itu sedikit masukan aja Pak. Makasih Pak. Yes, sangat tepat. Ya, ini makanya kita kalau mau lihat lebih dalam lagi. Kalau tadi kan secara logik aja, ya toh secara logik Tuhan kasih peringatan pada Hizkia, kamu mati. Tapi Tuhan sudah tahu Hizkia bakal nangis. Lalu Tuhan juga tahu bahwa Hizkia minta diperpanjang. Lalu Tuhan juga tahu bahwa Tuhan sendiri yang akan mengabulkan permintaannya diperpanjang 15 tahun. Jadi sebetulnya Allah aslinya Allah itu nggak pernah punya rencana Hizkia mati saat itu. Tapi kenapa kok harus diomongkan? Nah, itu kan. Pertanyaannya kenapa kok Tuhan bilang kamu akan mati, padahal Tuhan sudah punya rencana memperpanjang umurnya. Nah, itu. Coba kita mempertajam lagi. Tadi Pak Ari sudah nambahi, sebetulnya Tuhan sudah punya rencana bahwa Hizkia memang tidak mati, karena dia akan melahirkan Manasye, dan Manasye meskipun tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi itu dipakai untuk menurunkan Mesias. Ya, banyak nenek moyang dari Tuhan Yesus ini jalurnya tanda petik ini bukan jalannya mulus baik, orang-orangnya semua orang-orang tinggi moral, tinggi iman ya toh dan sebagainya. Tidak, ternyata ini orang-orang nggak beres. Ya, nah kembali lagi ke Hizkia. Jadi sebetulnya
kenapa Tuhan kasih ancaman kepada Hizkia? Ada yang mau kasih pendapat? Saya boleh berikan sedikit pandangan, Pak? Silakan, Pak Darmius. Iya. Secara singkat mungkin begini, Pak. Hizkia dilibatkan oleh Tuhan dalam rencana keselamatan, Pak. Yang nanti tadi sudah disinggung sebetulnya oleh Bapak sebelumnya, bahwa dari Hizkia kemudian lahir secara kemudian silsilah, kemudian melahirkan Yesus. Nah, saya kira memang Hizkia dilibatkan dalam rencana keselamatan ini, Pak. Bukan saya kira, pasti. Pasti ya, Pak ya. Oke. Kemudian tentu adalah pelibatannya ini itu juga melibatkan kemudian dia menjadi dalam proses menjadi beriman, Pak. Seperti yang dicatat itu di Ibrani 11, pahlawan-pahlawan iman, Pak. Nah, pahlawan iman kan kalau kita telusuri, memang itu kan tokoh-tokoh yang dilibatkan oleh Allah dalam proses keselamatan, Pak. Nah, kira-kira seperti itu mungkin yang pandangan saya. Oke. Saya enggak usah terlalu panjang. Ini kalau Pak Darmis tadi yang Pak Darmis katakan itu sudah pasti ya, sudah pasti. Seperti yang tadi Pak Heri bilang itu sudah pasti akan dicantumkan dalam rencana keselamatan Allah, silsilah itu. Ya, sudah pasti itu. Tapi sebenarnya kalau masalah pahlawan iman saya nggak tahu apakah Hizkia masuk deretan di Ibrani 11 itu. Saya kok rasa nggak tercantum nama Hizkia itu. Enggak. Enggak ada ya? Nggak ada. Oke, nggak apa-apa, itu nggak penting. Tapi yang penting tadi memang Tuhan pakai Hizkia untuk memang menggenapi rencana Allah dalam keturunan janji mesianik itu. Ya. Enggak, pertanyaan saya ini yang masih belum terjawab adalah kalau Tuhan memang mau memperpanjang, kenapa Tuhan bilang sama Hizkia, kamu akan mati? Nah, itu bukan bahasa antropomorfis ya, untuk supaya dia bertobat. Antropomorfis. Ya mungkin bukan antropomorfis itu. Bapak ulang pertanyaannya, Bapak. Kalau Tuhan peringatkan Hizkia, gimana Bapak? Maaf. Ya, kalau Tuhan tuh memang sudah tidak punya rencana Hizkia bakal mati waktu itu, kenapa Tuhan masih mengeluarkan ancaman yang tidak akan terjadi? Kamu akan mati. Padahal Tuhan memang sudah punya rencana dalam maha taunya Allah bahwa Hizkia memang akan umurnya akan nggak mati waktu itu. Bukan supaya untuk Hizkia bertobat, Pak Andi. Kenapa, Bu Willy? Bukan supaya Hizkia itu bertobat gitu. Yes, bukan bertobat. Dia itu sudah bagus. Hizkia waktu Tuhan kasih peringatan tuh kasih ancaman mati itu, Hizkia itu sudah bagus waktu itu. Ya. Cumanya itu apa? Justru ini yang saya mau tanyakan. Supaya Hizkia minta permohonan itu, Pak. Ya, kenapa kok supaya Hizkia minta? Ya, karena sudah dalam rencana Allah, Pak. Mau enggak mau dia minta permohonan, Pak. Tapi kan ada alasannya. Disuruh minta itu tujuannya apa? Wah, itu belajar ya, Pak. Supaya rencana Allah digenapinya. Oh, ya pasti. Kalau itu oke.
Masih ada lagi sebetulnya. Apa membangun pengenalan, Pak? Membangun pengenalan akan dia lebih lagi, begitu, Pak? Oh iya, itu oke. Itu bagus itu, membangun pengenalan. Tapi lebih konkret lagi apa begitu? Mungkin ini Pak. Ya Pak Emil. Dalam saya video dulu. Dalam menggenapi rencana Allah, Allah juga turut masuk di dalam istilahnya melakoni apa yang dia tetapkan. Jadi waktu dia sudah tetapkan bahwa Hizkia itu akan mati, nah, Tuhan juga masuk ke dalam sejarah itu, masuk dalam sejarah ya, yang terjadi itu begitu. Masuknya gimana maksudnya? Maksudnya begini, pakai bahasa ini saya Pak ya, mungkin pakai bahasa film begitu. Dia sudah tetapkan jalan ceritanya, tapi Tuhan juga si sutradara itu masuk juga di dalam film yang dia buat itu, kira-kira begitu. It's okay. Memang Tuhan selalu terlibat di dalam segala rencana dan penetapannya, tapi nggak mengenal untuk ini ancaman Hizkia itu apa maksudnya. Tuhan bilang kamu akan mati itu apa maksudnya? Andi. Untuk mengajarkan. Halo, silakan. Ya. Iya, Pak Elia maaf. Pak Elia maaf Pak ya, Pak. Andi tadi. Ya, Pak Elia duluan, Pak Elia ya. Kalau saya duluan, Anda diam supaya nggak bingung. Anda bicara, saya bicara. Ayo, Elia. Cepat. Untuk mengajarkan manusia mengandalkan Allah. Thank you, Pak. Yes, untuk mengajarkan manusia mengandalkan Allah. Tadi Pak Darmius sudah juga menyinggung itu sedikit, untuk manusia lebih mengenal Allahnya. Itu poin-poin bagus. Jadi sebetulnya semua ujian, semua ancaman dari Allah untuk manusia mengerti siapa Allahnya. Iya, Pak. Saya cepat. Pandi, Pak, maaf Pak. Pak, mungkin selain mengenal Allah, Pak, kita hidup di dalam rencana Allah gitu, Pak. Kita bertumbuh juga, Pak. Mungkin gitu gak, Pak ya? Ya, bertumbuh dalam rencana Allah, betul. Cuma kan maksud saya tadi, nah itu bertumbuhnya itu apa, mengenalnya itu apa, itu yang masih belum sampai berkaitan dengan Hizkia secara langsung gitu. Pak Liman mau ngomong. Iya Pak Andi, umpamanya ada orang mengatakan, loh, itu kan kesimpulannya Pak Andi, ada orang yang mengatakan gitu Pak. Coba tafsirkan itu apa adanya Pak. Tafsirkan itu apa adanya. Itu jadi modelnya, nggak usah di kesimpulan Pak. Karena Pak Andi menyangkut predestinasi sehingga ditafsirkan seperti itu. Tapi kalau gitu ya apa gitu Pak? Ditafsirkan ya apa gitu Pak? Apa yang terakhir tadi? Aslinya gitu Pak, aslinya kan minta Pak, aslinya kan Hizkia minta gitu. Iya, makanya justru itu yang saya tanyakan. Itu yang saya tanyakan, kenapa kok Tuhan ngancam, padahal Tuhan tidak punya rencana umurnya Hizkia sampai di situ. Gitu. Apa berhubungan karena tolong mic-nya Pak Liman dimatikan Pak, soalnya bunyi terus. Oke. Apa bukan karena waktu itu raja punya ini Pak, wakil dari Allah gitu. Jadi Allah mau menyatakan meskipun kau wakil, tapi kau tidak berhak untuk ini. Maksudnya memperpanjang kau punya nyawa kalau bukan itu dari saya gitu. Apa itu ya Pak? Itu make sense juga poin itu. Nanti saya akan sebutkan. Atau Pak, tambahan sedikit Pak. Silakan. Kalau saya baca di sini Pak, Hizkia ini kan dipakai Tuhan untuk ia merupakan raja pertama yang menghapuskan bukit-bukit pengorbanan tempat pemujaan ilah-ilah asing Pak.
Jadi memang ini melawan, berarti kan memang gini, pada saat itu kan bangsa Israel terpengaruh oleh bangsa kafir yang memuja ilah-ilah asing. Ya. Nah, ini Allah pakai Raja Hizkia ini untuk melawan itu ilah-ilah asing. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya memang kan sudah dia lakukan itu. Justru makanya Hizkia itu nangis-nangis itu karena dia memaparkan jasa-jasa dia, bahwa dia yang sudah begitu taat sama Tuhan, dia yang sudah menghapus pemujaan-pemujaan yang keliru, kok malah tambah dimatikan sama Tuhan. Ya. Pertanyaan menarik nih. Pandi, jujur saya bingung, Pak. Kalau memang jawaban konteks dekat tidak mengakomodir, maksud Bapak itu ekspositori secara komprehensif gitu, Pak ya? Ada kaitannya dengan kitab-kitab lain gitu, Pak? Enggak terlalu jauh dengan kitab lain, enggak usah kitab lain. Okay, Pak. Saya bingung, Pak. Saya menyimpulkan, aduh gimana jawabannya? Saya nggak tahu. Bingung itu tanda kemajuan. Pak Andi. Bapak saya. Ya, Pak. Ibu Dor dulu, Ibu Dor. Silakan. Mungkin saya ya pertanyaannya bagus sampai buat kita mulai pusing-pusing nih, Pak. Mulai pusing, Pak. Tapi menurut mungkin Hizkia engkau akan mati. Dalam pemikirannya Hizkia, dia sedang hidup dalam kebenaran. Tapi kok Tuhan mau kasih mati dia gitu. Jadi kalau menurut dia, kenapa harus saya mati? Saya kan mau hidup benar. Itu bukan mati, itu bukan hukuman Tuhan sebenarnya. Mati itu sudah keputusan Tuhan bahwa dia akan mati. Tetapi Hizkia negosiasi dengan Tuhan dengan tangisannya, pendekatannya benar-benar besar dengan Tuhan. Dalam kemudahannya Tuhan seolah-olah mendengar keputusannya dia, tetapi sebenarnya ya tadi kata seolah-olah, mungkin bisa salah bisa benar, Pak. Jadi akhirnya dia mendapat penambahan usia 15 tahun kalau yang saya ingat begitu, 15 tahun. Jadi apa pembelajarannya, bahwa dalam keadaan benar pun kalau Tuhan mau membuat kita mati, biarlah terima keputusan Tuhan. Toh akhirnya dalam akhir hidup dari Hizkia, dia justru membuat satu kesalahan yang menyebabkan bangsanya harus menurut keputusan Tuhan yang disampaikan menurut Yesaya adalah apa yang diperlihatkan Hizkia kepada bangsa Babel itu satu kali semua akan dibawa bangsa itu. Seharusnya dia mati, maka mungkin itu kan saya, Pak. Tapi sebaiknya dia mati saat itu. Tapi akhirnya dia matinya. Kalau dia mati, Tuhan Yesus tidak turun ke dunia itu. Oh iya ya, Bapak. Iya Pak. Iya. Pak Andi, bukan ini ujian ya, seperti yang Abraham diuji oleh Tuhan, minta Ishak. Padahal itu kan juga sudah Ishak sudah ditawari, memang dijanjikan sebagai ini apa keturunan apa ini, terus imannya itu diuji. Pak Andi, saya tambahkan, Pak. Sedikit, Pak Andi. Bentar, Pak Johan tadi mau bicara. Ya, Pak. saya sedikit aja, Pak Andi. Agar Hizkia ia berpaut hanya kepada Tuhan. Agar Hizkia berpaut hanya kepada Tuhan. Make sense, bagus. Oke, Pak. Tadi siapa, Pak Dardi? Ya, saya coba, Pak, tambahkan. Kalau kita baca di 2 Raja-Raja 20, Pak, ayat 9. Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah ia
janjikan akan ini Pak. Jadi apapun itu kan jadi terkait semua kan kepada apa yang menjadi rencana Allah. Termasuk apa yang dia janjikan sebelumnya. Kira-kira bisa nggak diterima itu, Pak? Supaya apa tadi janji Tuhan? Iya. Jadi janji Tuhan itu nah, di sini di 2 Raja-Raja 20 ayat 9, Pak. Sebelumnya yang 8 ya. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya, Pak. Oke. Menarik ini, Pak. Janjinya tuh mati nih. Janjinya mati loh. No. Enggak. Berarti kita harus cari janjinya sebelumnya ini, Pak. Janjinya Yesaya ini. Janji mesianik toh. Iya, kan begitu. Janji mesianik. Iya kan? Jadi gini, oke, sudah ya. Ini wah, ini tahu-tahu sudah mau jam 9 ini. Menarik, Pak. Jadi saya jawab begini. Dengan periksa posisi, tolong mic-nya masih ada yang belum di-mute. Oke ya. Nah, jadi begini. Saya tadi sudah mengatakan bahwa Allah sudah tahu. Dengan ancaman itu Hizkia akan nangis. Dan Hizkia minta diperpanjang umurnya. Dan Tuhan pun mengabulkan perpanjangan umurnya. Tuhan sudah tahu semuanya sebelum diancamkan. Sebelum ancamannya diajukan. Jadi memang Tuhan tidak punya maksud untuk mematikan Hizkia waktu itu. Tapi memang Tuhan sudah menetapkan kalau umurnya Hizkia itu 15 tahun lagi. Nah, lalu buat apa? Saya melihat begini, seperti yang tadi teman-teman sudah kasih masukan. Tuhan mau menegaskan kepada Hizkia, siapa kamu itu sebenarnya. Jadi kamu yang merasa dirimu mungkin sudah hebat, ya sudah menghapus semua mesbah untuk para berhala itu sudah dihapus. Kamu memang sepertinya kan jadi pahlawan yang hebat. Tapi ya Tuhan kasih tahu, jangan sombong. Ya. Jadi itu ancaman itu mau kasih tahu itu. Karena apa? Karena hidupmu itu semata-mata hanya bergantung kepada Allah. Lalu yang kedua, dengan Hizkia nangis minta diperpanjang dan kemudian dikabulkan perpanjangannya. Itu bagi Hizkia 15 tahun lagi itu adalah bonus. Bagi Hizkia loh ya, bagi Tuhan tidak. Memang Tuhan punya rencana sudah 15 tahun, itu ya sudah ditetapkan dari awalnya. Tapi bagi Hizkia itu bonus. Ya, sama seperti misalnya saudara bakal mati karena kena jantung, serangan jantung, lalu karena waktu itu ada bantuan, saudara segera dibawa ke rumah sakit, langsung dioperasi, langsung berhasil, saudara hidup lagi. Padahal tadinya sudah koma itu. Nah, orang yang seperti itu, mengalami seperti itu dan hidup lagi, pasti dia merasa hidupnya itu bonus tambahan.
Dan orang kalau menyadari bahwa hidupnya itu bonus, dia akan hidup lebih hati-hati. Karena sebetulnya Tuhan itu juga mau kasih dia peringatan untuk belajar hidup bersandar pada Tuhan. Dan memang benar, ternyata hidupnya Hizkia selanjutnya kan dia akhirnya tanda petik menyimpang dari jalan Tuhan. Jadi menyimpangnya Hizkia dari jalan Tuhan, Tuhan pun juga sudah tahu bahwa Hizkia bakal menyimpang juga. Tapi peringatan dari Tuhan itu merupakan warning bagi Hizkia untuk menjalani hidup hati-hati dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam keputusannya. Dalam langkah-langkahnya. Akhirnya dia kan berbuat salah. Berbuat yang tidak benar. Nah, itu nanti dilihat saja di selanjutnya. Saya tidak mau cerita mengenai Hizkia. Tapi paling tidak peringatan itu dari Tuhan merupakan satu persiapan Hizkia menghadapi pencobaan-pencobaan selanjutnya. Meskipun dia memang akhirnya nyeleweng. Saya yakin kalau Tuhan tidak kasih peringatan, nyelewengnya akan lebih hebat. Dan Tuhan memang sudah mau melatih Hizkia. Ya. Dan ini juga menunjukkan apa? Ya sifat manusia lah. Sifat manusia itu selalu kebanyakan kapok lombok. Ya. Tahu kan kapok lombok? Dablek, Pak. Ya kalau lagi benar-benar hopeless, aduh nangis-nangis minta tolong sama Tuhan. Tapi kalau sudah sehat, sudah wah berhasil, hidupnya berhasil, lupa diri. Tomat, Pak. Ya. Tobat dan kumat, Pak. Nah, tomat. Ya itulah gambaran manusiawi, saudara dan saya. Makanya perlu beberapa kali dikasih peringatan. Saudara dan saya itu perlu dikasih peringatan supaya jangan kebablasan, jangan sombong, jangan merasa diri hebat, jangan bertambah subur keakuannya. Itulah manusia. Dan tadi sudah berulang-ulang beberapa teman kasih masukan juga supaya melalui jatuh bangunnya kita makin mengenal siapa Allah kita. Ya itu yang Tuhan mau. Dengan segala macam peringatan-peringatan, hajaran, didikan yang Tuhan berikan, Tuhan mau supaya saudara dan saya bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, dan belajar menyangkal diri, belajar pikul salib, tidak terjebak dalam kesombongan-kesombongan yang percuma, tidak ada gunanya. Semua itu sampah kalau bukan karena anugerah Tuhan. Ya, demikian. Jadi ya semua dalam rangka Tuhan mau mendidik Hizkia memang. Ya. Dan selain itu tadi penggenapan rencana Allah melalui Manasye. Dan hal itu kalau singkat ceritanya, kenapa kok Tuhan pakai orang-orang tidak layak dalam menurunkan Mesias? Ya, saya sering khotbah ini, mengingatkan ini. Itu mau menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kedatangan Kristus bukan karena jasa manusia. Ya, pakai ini,
untuk menjadi catatan bagi Anda. Kedatangan Kristus tidak ada andil jasa manusia. Kalau misalnya ada manusia-manusia yang setia, lalu itu baru bisa meneruskan Mesias gara-gara kesetiaan manusia. Seolah-olah kesetiaan manusia itu ada andil dalam menurunkan Mesias. Nah, di sini Allah menunjukkan manusia tidak ada andil apa-apa dalam penggenapan rencana Allah mengutus Mesias. Bahkan Tuhan pakai yang bobrok-bobrok, yang nggak layak untuk menggenapi rencana Allah dalam kehadiran Mesias, kehadiran Kristus. Benar, bukan hanya Manasye aja loh. Ya kan? Termasuk Batsheba, termasuk Yehuda, Rut, bangsa Moab. ya, termasuk Rut, bangsa Moab. Itu Tuhan pakai. Jadi dengan kata lain, meskipun itu ekstrim-ekstrim yang saya sebut, tapi yang normal pun juga adalah orang berdosa yang tidak layak. Saudara jangan kira kalau Daud dipakai Tuhan itu Daud itu lebih layak dari yang lain. Daud sendiri pun merasa, aku berdosa sejak dalam kandungan. Aku lahir dalam kesalahan. Aku berdosa dalam kandungan. Jadi siapa yang benar-benar bisa layak dalam menurunkan Mesias? Termasuk Hizkia, termasuk Manasye. Oke, itu kita bisa banyak belajar melalui ini, bahwa kedaulatan Allah menetapkan segala sesuatu dengan sempurna, dan meskipun melibatkan manusia yang tidak sempurna, tetap rencana sempurna Allah tergenapi. Ya, itu. Pak Andi, selamat malam Pak Andi. Silakan, kurang 5 menit ini. Ya, Pak Andi. Saya dari latar belakang karismatik Pak Andi ya. Jadi ya. Memang ada banyak kebingungan yang saya juga bertanya-tanya gitu Pak Andi ya. Jadi kerangka saya yang sudah terbentuk belasan tahun di karismatik, kemudian saya mulai belajar di reform, saya juga pingin banyak tahu, nah itu terus muncul banyak pertanyaan gitu Pak Andi. Ya. Nah salah satunya itu bahwa semua sudah ada dalam penetapan Allah. Nah saya kepingin tahu jadinya kenapa Allah menetapkan dosa Pak Andi. Kan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu pun ada dalam ketetapan Allah. Jadi saya jadi berpikir, lah buat apa dosa ditetapkan kalau dari awal Allah tidak menetapkan dosa, kan semuanya baik-baik aja Pak Andi. Oke. Itu yang pertama Pak Andi. Sebentar, saya jawab dulu yang. Oh iya. Iya, Pak Andi jawab dulu aja deh ya. Dan Husin lihat channelnya Sri Ngagel, ikuti satanologi dari sesi pertama. Ya, saya yakin nanti Pak Husin dapat jawabannya itu. Kenapa Tuhan menetapkan terjadinya dosa? Itu saya sudah jelaskan secara tuntas, tapi tolong diikuti dengan urut. Ya, satanologi itu mulai dari sesi 1, enggak usah ngebut, enggak usah cepet-cepet, enggak usah kesusu. Ya, lihat aja sambil itu kan acaranya acara santai ya. Jadi jangan terlalu tegang-tegang. Jadi cara saya menjelaskan tuh banyak dengan obrolan-obrolan dan diskusi seperti ini.
Ya, jadi silakan nanti lihat di channel Sri Ngagel, judulnya seri Satanologi itu kalau tidak salah 24 atau 26 sesi, saya lupa. 24, Pak. 24, oke. Ya, Pak Andi, itu memang rencana saya. Itu cuma saya lagi ikut khusus Armenian. Oh ya. Pak, ada 40 sesi, masih di bagian di sesi 13. Tapi nanti saya akan coba dengarkan juga satu persatu, Pak Andi. Ya. Berikutnya silakan. Ya, satu lagi, Pak Andi. Nah, gini Pak Andi, bagaimana seorang bisa dimintai pertanggungjawaban untuk suatu tindakan yang sudah ditentukan oleh Allah? Saya ambil contoh Keluaran 21 ayat 13, Pak Andi ya. Saya kutip sebentar ayatnya. Keluaran 21 ayat 13, tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, ya ini sampai di sini aja, Mak. Yang saya garis bawah itu adalah melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu. Jadi, nah pertanyaan saya ini bagaimana seseorang dimintai pertanggungjawaban atas sesuatu tindakan yang sudah ditentukan oleh Allah. Bahkan ketika Adam dan Hawa berdosa, waktu itu pun karena sudah ditetapkan Allah, tidak ada pilihan buat Adam dan Hawa untuk dia menghindari itu. Nah, bukankah juga kalau itu sudah ditetapkan Allah, bagi Adam dan Hawa, dia tidak ada peluang untuk keluar dari ketetapan Allah. Oke, good. Bahkan untuk kondisi-kondisi yang Pak Andi ya, contoh orang sakit, orang yang sakit, toh kalau Allah tetapkan sembuh ya pasti sembuh. Toh kalau Allah tetapkan saya tidak sembuh, ya saya pun akan tidak sembuh. Itu sistem yang tidak benar tentunya ya. Oke. Dan saya juga berpikir bahwa ketika orang memilih akhirnya bersikap apatis, itu pun juga adalah ketetapan Allah. Nah akhirnya saya jadi berpikir kenapa perlu bertanggung jawab. Sebuah tanggung jawab artinya ada hukuman, padahal itu adalah ketetapan Allah. Yes. Sudah? Udah itu aja Pak Andi ya. Makasih Pak Andi. Oke. Ini sudah kurang 1 menit. Jadi saya tidak mungkin menjelaskan ini dalam waktu 1 menit. Tapi saya akan kasih tips saja untuk pertanyaan ini. Mungkin ini juga sudah saya jawab di Satanologi. Ya. Tapi tips saya begini. Kenapa kok Allah menetapkan manusia tetap dituntut tanggung jawab? Karena meskipun itu namanya penetapan Allah, manusia tidak dijadikan robot. Itu yang pertama. Yang kedua, meskipun itu penetapan Allah, manusia waktu mengambil keputusan makan buah itu, atau juga Kain yang membunuh Habil, itu adalah atas keputusan dan pertimbangan ya dan kemauan dari si pelaku itu sendiri. Nah, inilah yang sebetulnya unik dalam doktrin penetapan Allah akan dosa dan tanggung jawab manusia, yaitu penetapan Allah tidak meniadakan tanggung jawab manusia. Dan tanggung jawab manusia tidak meniadakan penetapan Allah. Nah, ini tips-tips yang saya berikan kepada siapa tadi? Lupa saya namanya. Pak Husin, Pak. Husin. Ya, kepada Pak Husin. Jadi mungkin Anda pusing dengar penjelasan saya. Wah, ini kok gimana ini? Penetapan Allah sama tanggung jawab manusia dua-dua ada. Ya, yes, dua-dua ada. Dan dua-dua diajarkan Alkitab.
Maka saya pernah membuat gambaran antara kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia itu merupakan dua rel, seperti dua rel kereta api yang selalu sejajar, tapi tidak pernah bertabrakan dan tidak pernah makin menjauh. Tapi selalu sejajar terus. Nah, itulah ketetapan Allah dan tanggung jawab manusia. Dan dua-dua ada di Alkitab. Mungkin memang masih bingung dengan jawaban ini, tidak apa-apa. Tapi Anda nanti sambil dengar satanologi, Anda akan pelan-pelan ketemu jawabannya. Ya, saya harap ini boleh menjadi awal. Pak, boleh saya membantu sedikit? Makasih, Pak Andi. Ya, makasih. Untuk Pak Yohanes, silakan. Ya, untuk pertanyaan Pak Husin, kita mesti ingat bahwa sebagai pegangan Tuhan itu baik dan kita manusia yang berdosa. Jadi Allah tidak menetapkan manusia berbuat dosa. Cuman Allah tahu manusia akan berbuat dosa itu. Tuhan tahu aja. Jadi manusia sendiri yang memilih berbuat dosa seperti itu. Bentar. Kalau dikatakan tadi Allah tidak menetapkan itu, enggak ya. Kita percaya. Kejahatan dosa kan sudah ditetapkan. Jadi Allah menetapkan, tapi Allah tidak membuat manusia jadi robot. First course, second course ini. Yes, ada istilah first cause, second cause. Dalam penggenapan terjadinya dosa itu nanti biar dipelajari dulu sama Pak Husin. Ya, di satanologi. Ya, jadi kedaulatan Allah itu jelas. Kedaulatan Allah itu tidak mungkin ada hal yang kebobolan, yang di luar rencana Allah. Itu tidak mungkin. Allah tidak mungkin kebobolan. Allah sudah tahu semua yang akan terjadi. Dan semua yang terjadi dalam rangka menggenapi rencana Allah. Ya, ini kata-kata yang penting. Ya, semua yang terjadi, yang sudah terjadi dan akan terjadi, semua itu di dalam rangka penggenapan rencana Allah. Cuma manusia, nah ini satu tips lagi untuk Anda. Cuma manusia di dalam menjalani hidupnya, kita tidak tahu apa yang sudah ditetapkan Allah. Enggak tahu. Jadi kalau begitu apa bagian kita? Bagian kita adalah do your best. Lakukan yang terbaik yang kamu bisa lakukan dan percayalah bahwa apa yang kamu lakukan dalam Tuhan itu juga adalah anugerah Tuhan. Bukan karena kehebatan Anda. Tapi Anda berjuang, do your best, lakukan yang terbaik, dan semua adalah untuk kemuliaan Allah. Nah, itu semua sudah diajarkan oleh Alkitab. Nah, biarlah ini jadi berkat bagi kita semua. Oke? Yes, kalau sudah, saya minta tolong yang hari ini tidak banyak bicara. Siapa ya? Ini ada yang HMA ini siapa ya? Saya nggak tahu ini. Halo, yang namanya HMA. Nggak dijawab. Oke. Saya minta Pak Hari aja. Pak Hari Mandagi, tolong bisa berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan. Kalau malam ini kami boleh belajar banyak, Tuhan memperlengkapi kami dengan banyak pengetahuan,
lewat hamba-Mu, Bapak Pendeta Andi. Kami bersyukur, kami berterima kasih semua ya Tuhan. Kiranya semua apa yang kami boleh belajar ini, semua boleh menjadi berkat bagi kami, dan kami juga dapat membagikan berkat ini bagi orang lain ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati Pak Andi dengan kesehatan yang baik, dan juga kepada kami semua. Biar kami boleh bertemu kembali pada hari-hari selanjutnya di dalam penyertaan dan dalam lindungan-Mu. Kami bersyukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.